Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas mengenai layout bagian utama dari suatu web. Jadi di sini layout utama itu terdiri dari 3 elemen ya, yaitu copy container content, contact form. Jadi ini mungkin akan lebih sedikit rumit ya daripada layout lain yang telah kita buat. Tapi jangan khawatir, kita akan membahas setiap langkahnya ya. Jadi nanti di index.html kita punya 3 div class ini ya, copy container, content, contact form. Jadi copy container nanti akan di bagian atas ini, content itu yang tengah, kemudian contact formnya yang bawah. Oke, di sini kita akan membahas dulu mengenai menerapkan CSS ke bagian teks ya. Jadi contohnya ini hello world, kemudian ada titik ya, titik di elemen H1 itu akan berwarna merah. Caranya gimana? Jadi pakai ini ya, kita beri span ya, tag span, kemudian colornya kita buat seperti ini di style sheet CSS-nya, di index HTML-nya seperti ini. Ya, kemudian hasilnya akan jadi seperti ini ya, warnanya jadi merah. Kemudian ada elemen block dan inline. Jadi di HTML itu beberapa elemen akan dimulai di baris baru dan beberapanya tidak. Jadi elemen blok seperti div ya, dia akan memulai baris baru dan diperluas keseluruhan lebar elemen induknya. Sedangkan elemen inline, contohnya span tadi itu hanya mengambil lebar secukupnya saja. Jadi dia tidak membuat baris baru gitu. Oke, kita coba. Ya, ini sudah saya buat ya. Nanti silakan dicoba dulu sendiri ya di project.com. Oke, saya lanjutkan. Sekarang kita akan mempelajari kontennya. Jadi kita perlu judul dan 4 konten item ya. Jadi di kelas konten, kemudian ada heading 3 pelajaran ini ya. Kemudian saya buat lagi di sini di kelas konten item. Kemudian image source-nya bisa pakai address ya, pakai ambil di internet. Kemudian nanti ditutup dengan tag div, jangan lupa. Hasilnya nanti akan seperti ini ya. Ini heading-nya, ini konten item-nya. Oke, nanti silakan dicoba juga ya, karena ini yang bagian yang masih free ya, jadi bisa dicoba-coba. Oke, saya lanjutkan. Sekarang mengenai batas ya. Jadi pada gambar di bawah elemen H3 memberi garis batas ini ya. Gimana cara membuatnya? Jadi ini sintak untuk batas ya. Div class logo 1 seterusnya. Jadi kita bisa menambahkan batas dengan properti border ya. Jadi ini kan kelasnya logo 1. Kemudian di sini dot logo 1 border 5 pixel solid red ya. Dan seterusnya ya. Silakan nanti bisa dicoba. Kemudian nanti selain itu propertinya ada border bottom, top, left, sama right ya. Contohnya ini yang logo 1 ini bordernya ya tadi yang warnanya merah kotak ini. Kemudian yang ini bordernya bottom saja ya, yang di bawah ini. Ya, bisa dilihat ya. Kalau cuma border saja dia akan mengelilingi ini ya. Nah, kalau border bottom maka akan garisnya cuma di bawah saja. Oke, bisa dicoba ya di pluginnya.
Oke, sekarang kita masuk ke padding dan margin ya. Jadi ruang di dalam dan di luar batas. Jadi seperti dalam ini ya, ada ruang yang ditambahkan di atas dan di bawah garis batas ya. Jadi ini garis batasnya ada jaraknya ya 15 pixel, kemudian di bawahnya ini 50 pixel. Nah, jadi sebelum kita menggunakan properti padding ya untuk memberikan ruang di sekitar elemen, namun padding hanya menambahkan ruang di dalam batas ya. Untuk menambahkan yang di luar batasnya, kita menggunakan properti margin ya. Seperti ini ya. Saya perbesar ya. Jadi ini itu yang orange ini adalah margin ya. Menambahkan yang di luar. Kemudian yang padding itu yang di dalam. Seperti itu. Jadi ini logo 1 border, kan, makanya dia melingkar ya karena border. Kalau border bottom ya hanya bawah saja. Kemudian paddingnya 10 pixel ya yang di dalam ini. Kemudian margin 20 pixel yang di luar batas seperti itu. Kemudian ini model kotak ya. Jadi properti margin ya seperti yang saya katakan di luar batasnya. Kemudian ini bordernya. Dan ini padding yang di dalam batas ya, di dalam border seperti itu. Kemudian ada shorthand margin ya. Jadi seperti properti padding, Anda dapat menentukan margin satu persatu di setiap sisinya ya, atau sekaligus menggunakan satu properti saja. Jadi kalau satu-satu ini ya, margin top, margin right, margin bottom, margin left. Kalau ingin beda-beda. Nah, misalkan nggak mau menulis gini banyak, bisa seperti ini ya. Ini atas, kanan, bawah, kiri. Atau boleh ditulis dua saja ya. Atas sama bawah, kemudian yang ini kanan dan kiri. Seperti itu. Oke, kita bisa coba ya. Jadi silakan dicoba. Ini kebetulan sudah saya kerjakan ya. Oke, sekarang ya masuk formulir ya. Jadi di formulir ini kita akan ini ya contohnya ya, hubungi kami. Formulir isinya email, pesan ya, kemudian ini tombol kirim ya. Jadi ini kalau email kan cuma satu baris ya. Kalau pesan ini multi baris. Jadi bisa diisi lebih dari satu baris. Oke, nanti silakan dicoba ya latihannya. Ya, kemudian ini kalau satu baris kita pakai tagnya input ya. Kemudian kalau lebih dari satu baris kita pakai tagnya ini ya, text area ya. Karena text area ini multi baris, barisnya bisa lebih dari satu. Jadi ini ya diterapkan di index.html form. Kalau kita bikin form kita pakai tag form, kemudian jangan lupa diakhiri dengan tag tutupnya form. Kemudian input, kalau input tidak perlu tag tutup ya. Cukup input begini saja, dia akan sudah bisa buat ya. Kemudian kalau text area harus ada tag tutupnya seperti itu. Itu perbedaannya ya. Kemudian ada tombol submit ya, karena untuk mengirim hasil inputan tadi ya. Jadi kita juga dapat membuat tombol submit atau kirim dengan menambahkan atribut type ke elemen input ya. Jadi ini input type kemudian submit ya. Nanti dia akan membuat tombol submit ini ya. Kemudian kita punya atribut value ya, atau nilai.
Nah, jadi kita juga bisa, kan tadi kan muncul tulisannya kan submit ya, dengan gantinya dengan nilai kirim gitu ya, maka tulisan di tombol akan berubah menjadi kirim begitu. Kemudian sekarang bagaimana menerapkan CSS ke beberapa selektor. Jadi kita dapat mengelompokkan CSS yang sama dengan memisahkan beberapa selektor dengan koma ya. Jadi seperti yang ditunjukkan di gambar tengah ini ya. Jadi CSS-nya untuk H1 sama P. Jadi H1 sama P nanti warnanya sama-sama merah seperti itu ya. Oke, silakan dicoba ya. Oke, kita sudah selesaikan untuk yang studi 1 ya. Nah, setelah ini kita akan belajar studi 2. Jadi demikian untuk yang HTML dan CSS studi 1. Jika masih kurang mengerti, bisa nanti ditanyakan di Google Classroom ya. Saya akhiri dulu untuk kuliah hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.